Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AFS Channel. Ini adalah video part kedua saya berkebun, di mana saya akan mereview hasil tanaman sawit saya atau kecambah sawit saya di pembibitan yang saya lakukan di depan rumah pada tanggal 26 November yang lalu. Jadi selama 19 hari kita bisa review apakah sawit kita sudah mulai tumbuh atau tidak. Jadi teman-teman, karena saya menanam sawit di musim hujan, kondisi intensitas hujan yang sangat tinggi, sehingga setiap malam hari sawit ini selalu saya tutup dengan terpal atau baliho. Agar apa? Agar intensitas hujan tidak langsung masuk ke pembibitan. Karena kemarin saya coba tidak tutup, sehingga banyak bibit yang tergenang dan ada beberapa yang busuk. Yang busuk itu ada 10 bibit yang busuk. Ini menjadi pelajaran bagi saya bahwa kalau pembibitan dilakukan di musim hujan seharusnya ditutup di malam hari apabila terjadi hujan. Tapi jangan lupa teman-teman, setiap pagi harinya harus kita buka. Kenapa harus kita buka? Karena sawit memerlukan cahaya matahari untuk dia bisa tumbuh dan berkembang. Apalagi ketika sudah mulai muncul daun, dia perlu berfotosintesis, sehingga kita harus memberikan ruang cahaya matahari. Agar apa? Agar sawit bisa tumbuh dengan subur. Baik teman-teman, pada pagi hari ini saya akan melakukan rutinitas saya setiap hari, yaitu membuka baliho. Kenapa baliho ini harus saya buka? Oh, di sini saya menggunakan baliho, di sebelah saya menggunakan terpal. Kenapa harus dibuka? Karena kita harus mempersilahkan atau membiarkan cahaya matahari masuk mengenai kecambah sawit. Agar apa? Agar sawit kita bisa tumbuh dengan maksimal. Karena kalau dia tidak diberikan intensitas cahaya yang cukup, sehingga menyebabkan sawitnya berwarna putih dan tidak bisa tumbuh subur. Ya teman-teman ya, ini rutinitas yang saya lakukan. Inilah alasan kalau kita menanam di musim hujan ya harus seperti ini. Kita harus rajin membuka dan menutup. Jika hujan kita tutup, jika tidak hujan ya kita buka. Ya teman-teman, ini juga tempat pembibitan saya di berbeda tempat. Kenapa berbeda tempat? Karena di depan rumah tidak cukup saya melakukan pembibitan di samping surau. Saya numpang di samping surau. Jadi jumlah kemarin itu yang saya tanam itu adalah 315. Kemarin sudah ada 10 yang mati, sehingga kita harus menjaga benar-benar agar tidak mati lagi teman-teman. Nah, musim hujan ya teman-teman. Ini saran saya bagi teman-teman yang ingin melakukan pembibitan, saran saya jangan dilakukan di musim hujan. Kita lakukan di musim panas saja. Kenapa? Karena musim hujan kita lelah menjaganya teman-teman. Tapi ini tidak apa teman-teman. Ini menjadi aktivitas yang menyenangkan bagi saya. Karena berkebun itu bisa kita anggap sport ya teman-teman, olahraga, sama seperti memancing. Kalau memancing saya menganggap itu terlalu membuang-buang waktu, tapi kalau berkebun menurut saya hasilnya bisa kita dapatkan nanti di hari tua. Baik teman-teman, bisa nanti teman-teman lihat bagaimana hasil pembibitan selama 19 hari. Bisa teman-teman lihat nanti ya hasilnya seperti apa. Ini saya buka dulu. Kita harus buka. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya hasilnya seperti apa. Coba teman-teman lihat. Ini adalah hasil pembibitan selama 19 hari. Coba lebih dekat lagi kameranya, kita lihat gitu hasilnya ya. Dia sudah mulai berdaun, dan ini harus ekstra kita rawat. Dan takut apa? Takut tergenang kena air. Inilah tipsnya teman-teman.